Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisma Saktiani, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sumbawa. Kali ini akan melakukan praktek coaching modul 2.3 bersama rekan CTP. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya Bu Sri ini? Alhamdulillah Bu Risma baik-baik saja Bu Risma. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu Sri. Begini Bu Sri, hari ini kan Bu Sri akan melakukan coaching. Nah, kemudian sebelum melakukan proses coaching nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Bu Sri. Bagaimana Bu Sri? Ya, silakan Bu Risma. Ya, baik. Jadi begini Bu, pada saat nanti proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah ini sudah sesuai dengan alur theta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coaching itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Sri sampaikan. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut apakah nanti coaching bisa memberikan jawaban. Ya, untuk bisa menemukan permasalahan, kemudian jangan lupa nanti Bu Sri juga menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan nih Bu Sri yang akan saya ajukan ke Bu Sri. Boleh Bu Sri? Ya, boleh, silakan Bu Lisma. Baik, jadi pertama ini Bu Sri, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Sri kembangkan nanti? Terima kasih Bu Risma. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching nanti hari ini ya, yang pertama kehadiran penuh Bu ya, atau present. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, baik Bu Sri. Jadi itu kompetensi yang ingin Ibu Sri kembangkan ya? Ya, betul sekali Bu. Ya, dari ketiga kompetensi, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana Bu Sri? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan ya Bu Rismaya, yang pertama memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya, dan mendengarkan aktif. Baik Bu Sri, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu Sri sendiri seperti apa Bu? Oke, indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan nanti, coaching saya dapat mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bu, begitu. Baik Bu, jadi nanti indikator ketercapaian coaching itu dapat menemukan sendiri ya Bu ya solusi atas permasalahannya, benar begitu Bu? Ya, betul sekali Bu. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu. Untuk selanjutnya silakan nanti Bu Sri melakukan coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti Bu setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi Bu. Ya Bu Sri ya? Baik Bu Risma. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Ibu Risma. Bu Sri. Waalaikumsalam Ibu Lara. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sri? Alhamdulillah baik Bu Lara. Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Sri. Oh ya Bu, mungkin hari ini saya ingin menceritakan sedikit permasalahan saya di kelas Bu Sri. Boleh Bu Sri? Tentu saja Bu Lara, boleh ya Bu Lara. Memang setelah berbincang-bincang dengan saya nanti, apa yang ingin diharapkan dari saya Bu Lara? Alhamdulillah. Oh ya Bu, mungkin harapan saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu. Oh begitu ya Bu, tentu saja boleh ya Bu ya. Saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu permasalahan apa yang dihadapi oleh Bu Lara sekarang? Iya Bu, jadi begini Bu, permasalahan yang saya hadapi itu dalam kelas terhadap murid-murid saya Bu. Oh begitu ya Bu Lara, kalau boleh saya tahu permasalahan dengan murid Ibu Lara itu seperti apa ya Bu ya? Begini Bu Sri, di dalam kelas saya itu ada beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pembelajaran yang saya sampaikan Bu. Oh begitu ya Bu Lara, kalau boleh tahu kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu ini kesulitan dalam memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan itu kenapa ya Bu ya? Iya Bu Sri, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak ini mengalami kesulitan Bu.
Oh begitu ya Bu. Berarti ada yang ada yang serapan mungkin Bu ya, dan ada yang memang daya serapnya kurang. Jadi sebenarnya beberapa sebagian besar harapan Ibu Lara terhadap murid-murid tersebut dalam menerima pembelajaran itu yang Ibu sampaikan Bu ya. Iya Bu, setelah saya selidiki dari teman-temannya, katanya murid ini jarang sarapan Bu. Kemudian ada juga yang latar belakangnya itu memang susah menerima pembelajaran. Kemudian harapan saya ke depannya yaitu saya ingin anak-anak dalam kelas saya itu setelah saya menerapkan pembelajaran, mereka paham dengan cara merespon pertanyaan Bu. Kemudian tidak ada yang melamun lagi atau menggeleng-gelengkan kepalanya ketika saya memberikan pembelajaran kepada mereka Bu. Mungkin itu Bu. Baik Bu, baik Bu Lara ya. Setelah Bu Lara mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu Lara untuk mengatasinya Bu ya? Iya Bu Sri. Yang saya pikirkan sekarang yaitu ada beberapa hal yang akan saya lakukan Bu. Bagi murid yang tidak sarapan tadi, saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting dilakukan. Kemudian saya akan menginformasikan kepada orang tuanya, mungkin Bu nanti saya berkolaborasi dengan beliau berdua agar orang tuanya memberikan sarapan kepada anaknya di rumah setiap pagi Bu. Dan untuk anak yang memiliki pemahaman yang lambat, mungkin nanti saya akan memberikan pembelajaran tambahan mungkin Bu. Oh baik Bu Lara ya, itu rencana yang sangat bagus Bu Lara. Menurut saya, di mana Ibu Lara mengingatkan pada murid tentang pentingnya sarapan pada murid yang tadi tidak sarapan. Sehingga kalau untuk siswa yang agak lemah, Ibu Lara memberikan bimbingan lebih ya. Iya Bu. Nah, menurut Ibu bimbingan seperti apa yang akan dilakukan oleh Ibu Lara? Nah, jadi begini Bu Sri, bimbingan itu dapat saya berikan berupa latihan soal nanti tentang pemahaman siswa tersebut. Kemudian setelah dipelajari mungkin diberikan soal lagi Bu Sri. Oh gitu ya Bu, apakah siswa tersebut tetap Ibu bimbing secara terus-menerus ya Bu? Iya Bu Sri. Kemudian selanjutnya juga saya akan meminta dia nanti jika ada waktu senggang untuk datang belajar ke rumah Bu. Oh ya Bu ya, baik. Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut Bu ya? Iya. Jadi seperti itu ya? Iya. Tentunya nanti agar tidak mengganggu teman-temannya yang lain Bu. Biasanya kan saya menerapkan sesudah pulang sekolah nanti saya terapkan Bu bimbingannya. Terus kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu sendiri? Saya akan melakukannya secara kontinu Bu. Kemudian konsisten, karena konsisten itu sangat penting Bu ya, seperti kita ketahui bersama. Nanti sampai terlihat perubahannya dari anak ini Bu. Oh iya Bu, terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Nah, dalam hal ini tentunya saya akan berkonsultasi kepada kepala sekolah terlebih dahulu. Kemudian saya juga bekerja sama dengan orang tua murid yang bersangkutan Bu. Kemudian juga dengan rekan sejawat saya di sekolah Bu. Oh ya Bu, begitu ya. Tentunya untuk hasil yang lebih baik. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Ya, jadi saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, kemudian menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid ini Bu. Jadi tidak hanya saya nanti, saya juga akan berkonsultasi dengan orang tua siswa ini. Mungkin juga guru agamanya dan guru olahraganya juga. Oh itu bagus sekali rencana Ibu Lara ya. Berarti untuk kedepannya agar murid lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran itu Bu ya, Ibu akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan para orang tua wali ya. Kemudian Ibu juga memberikan bimbingan yang lebih pada yang membutuhkannya. Jadi benar begitu Bu? Iya Bu. Ya baik ya Bu. Dari pembincangan kita ini kira-kira bagaimana sih permasalahan Ibu Lara sekarang? Alhamdulillah Bu, saya merasa sedikit lega Bu. Akhirnya saya bisa berbagi cerita dengan Ibu. Kemudian saya juga bisa mencari solusi dari permasalahan saya sendiri. Alhamdulillah ya kalau begitu Bu Lara ya. Saya rasa juga perbincangan kita ini sungguh luar biasa Bu ya.
dan saya berharap Ibu Lara mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi dengan penuh semangat Bu Lara ya. Insya Allah Bu, saya akan semangat untuk membiayai murid-murid saya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya telah membantu saya mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu, saya rasa juga perbincangan kita sungguh-sungguh luar biasa ya. Saya harap Ibu Lara mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi dengan penuh semangat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bu Sri, mungkin kalau begitu saya undur diri dulu. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Nanti kalau ada apa-apa lagi, saya akan menghubungi Ibu. Dan untuk tindak lanjut dari kasus anak ini tadi, mungkin nanti perkembangannya akan saya sampaikan ke Ibu juga. Ya Bu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sri, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Risma, proses coaching yang telah saya lakukan hari ini berjalan dengan baik Bu Risma, alhamdulillah. Alhamdulillah, baiklah Bu Sri. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu Sri. Tadi dalam proses coaching yang sudah Bu Sri lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bu Sri capai itu bagaimana Bu? Baik Bu Risma ya, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching barusan ya Bu ya, tadi yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita. Gimana saya sudah menanyakan tujuan. Selanjutnya saya melakukan identifikasi dari permasalahan, menanyakan rencana aksi Bu ya kepada coach saya, dan menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap rencana aksinya tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dan permasalahannya sendiri Bu. Nah, luar biasa sekali tadi saya lihat Bu Sri. Jadi Bu Sri sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Tadi juga saya amati Ibu sudah melakukan coaching dengan menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coach serta tanggung jawab dari coach tersebut. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Bu Sri dengan coach. Bu Sri itu sudah fokus terhadap percakapan, yang artinya Bu Sri ada present atau kehadiran penuh tadi di situ dalam proses coachingnya. Nah, dan juga Bu Sri sudah mendengarkan aktif pada saat coach menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Sri itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot Bu Sri dari pengamatan saya. Nah, jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sri dalam proses coaching. Kemudian mudah-mudahan di kedepannya Bu Sri makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya ini Bu Sri kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu Sri kembangkan lagi? Oke, terima kasih Bu Risma. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ya Bu ya, kedepannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur tirta Bu ya, lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses coaching lagi, supaya pada saat proses coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Luar biasa sekali Bu Sri ini semangatnya. Jadi Bu Sri ini akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Bu, dan semoga semakin baik dalam proses coachingnya. Baiklah Bu Sri, terima kasih sudah melakukan proses coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur tirta. Dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan lain waktu ya Bu. Baik Bu Sri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Risma. Terima kasih sudah menonton video dari saya.